Hai, welcome back to Miss N Channel. How are you today? Khususnya hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. Lalu, apa itu simple past tense? Simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang sudah berlalu atau masa lampau. Lalu, apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Kita akan belajar tentang formula di simple past tense, yaitu dalam bentuk afirmatif atau positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Kita juga akan mempelajari rules atau kondisi apa saja yang bisa menggunakan simple past tense, dan juga yang terakhir kita akan exercise atau latihan soal bersama. Are you ready, guys? Mari kita mulai dengan formula pada kalimat afirmatif atau kalimat positif yang dipakai di past tense. Rumusnya adalah subject plus verb to atau kata kerja bentuk kedua. Contohnya, I watered the plants. I sebagai subjek, watered merupakan verb to atau kata kerja bentuk kedua, dan the plants adalah objek. Saya menyiram tanaman. Contoh kedua, the chef cooked the meal. The chef merupakan subjek, cooked merupakan verb 2 atau kata kerja bentuk kedua, the meal merupakan objek. The chef cooked the meal. Seorang koki memasak makanan. Sekarang, mari kita lihat bentuk negatif dari past simple tense. Formulanya adalah subject plus did not plus verb 1. Sekali lagi, formulanya adalah subject plus did not plus verb 1. Kita bisa lihat perbedaannya. Untuk bentuk positif menggunakan verb to, tapi dalam bentuk negatif menggunakan verb 1. Bentuk simple past atau masa lampaunya sudah ditunjukkan dari did not. Jadi ingat ya, ketika bentuk negatif menggunakan verb 1. Contohnya adalah sebagai berikut. I did not water the plants. I sebagai subjek, did not bentuknya dari past simple tense, water verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, the plants sebagai objek. I did not water the plants. Saya tidak menyiram tanaman. Contoh kedua, the chef did not cook the meal. The chef sebagai subjek, did not sebagai bentuk negatif dari past simple tense, cook sebagai verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, the meal sebagai objek. The chef did not cook the meal. Seorang koki tidak memasak makanan. Sekarang mari kita lihat bentuk interrogatif atau kalimat tanya pada past simple tense. Formulanya adalah did plus subject plus verb 1 plus question mark atau tanda tanya. Sekali lagi ya, formulanya adalah did plus subject plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama plus question mark atau tanda tanya. Pada kalimat interrogatif ini juga menggunakan verb 1. Kenapa? Karena sudah ada bentuk did sebagai bentuk lampau di kalimat past simple tense. Sekarang mari kita lihat contohnya. Did I water the plants? Did I water the plants? Did plus I sebagai subjek, water sebagai verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, the plant sebagai objek. Did I water the plants? Apakah saya menyiram tanaman? Contoh kedua, did the chef cook the meal? Did plus
Subjek yaitu the self plus verb one atau kata kerja bentuk pertama dalam kalimat ini adalah cook the meal sebagai objek. Did the chef cook the meal? Apakah cookingnya memasak makanan? Sekarang mari kita lihat kembali perbedaan afirmatif, negatif, dan interrogatifnya dalam bentuk kalimatnya. Bentuk positif, I watered the plants. Saya menyiram tanaman. Bentuk negatifnya, I did not water the plants. Saya tidak menyiram tanaman. Dan bentuk interrogatifnya, did I water the plants? Apakah saya menyiram tanaman? Semua kalimat ini terjadi pada masa lampau. Jadi walau tidak ada keterangan waktu, sudah menunjukkan kalimat ini terjadi di masa lampau. Sekarang mari kita bahas rules sebaiknya kapan simple past tense itu digunakan. Yang pertama, the action that happened at some specific time in the past. Suatu kejadian yang terjadi pada waktu yang spesifik di masa lampau. Contohnya, he went to market last night. Last night di sini sudah menunjukkan keterangan waktu bahwa peristiwa ini terjadi semalam. He went to market last night. Dia pergi ke pasar semalam. Rules yang kedua, yang sebaiknya memakai past simple tense adalah two or more consecutive action that happen in the past. Ada dua atau lebih kejadian yang terjadi berturut-turut di masa lampau. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. He entered the room, switched on the light, and fell flat on the bed. Dia masuk ke dalam ruangan, menyalakan lampu, dan lalu berbaring di tempat tidur. Kita bisa lihat ada 3 verb to atau 3 kata kerja bentuk kedua di dalam kalimat ini, yaitu entered, masuk ke dalam ruangan, switch on the light, menyalakan lampu, and fell flat on the bed, berbaring di tempat tidur. Sehingga ketiga kata kerja berikut itu kita menggunakan verb kedua. Rules ketiga, kapan kita sebaiknya menggunakan past tense. The finished action of the past. Kejadian yang sudah selesai di masa lampau. Jadi kejadiannya sudah selesai di masa lampau. Contohnya, my grandmother used to hand wash her clothes. Nenek saya dulunya mencuci pakaian dengan tangan. Used to ini menjelaskan kejadian yang sudah selesai. Jadi nenek saya sekarang sudah tidak mencuci bajunya dengan tangan lagi. Jadi mencuci baju dengan tangannya itu kejadian di masa lampau. Makanya tertulis my grandmother used to hand wash her clothes. Rules keempat, kapan kita sebaiknya memakai simple past tense, yaitu to talk about the people who are no more in this world. Untuk menceritakan seseorang yang sudah tidak ada atau sudah meninggal. Contohnya adalah Albert Einstein presented the theory of relativity. Albert Einstein mempresentasikan tentang teori percepatan. Albert Einstein sudah meninggal dunia, sehingga kita harus menggunakan past tense di dalam kalimat ini, sehingga kita bisa menemukan presented atau verb 2 yang menunjukkan masa lampau. Rules kelima untuk menggunakan past simple tense adalah time or date expression yang menunjukkan waktu atau tanggal. Contohnya, the manager joined this office 2 days ago. Manajer bergabung dengan kantor ini 2 hari lalu. 2 days ago menunjukkan time atau waktu yang terjadi di masa lampau.
sehingga menggunakan simple past tense. Maka kita harus menggunakan verb to, yaitu di dalam kalimat ini adalah joined. Verb to yang menunjukkan masa lampau. Sehingga the manager joined this office 2 days ago. Sehingga conclusionnya adalah jika kita bertemu 5 rules di bawah ini, maka kita harus menggunakan simple past tense. Yang pertama, happened at some specific time. Kejadian yang terjadi dengan waktu yang spesifik di masa lampau. Yang kedua, 2 or more consecutive action. 2 atau lebih kejadian yang berturut-turut terjadi di masa lampau. Yang ketiga, the finished action of the past. Kejadian yang sudah selesai di masa lampau. Yang keempat, people who are no more in this world. Untuk menceritakan seseorang yang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Yang kelima, untuk menceritakan time or date expression. Menceritakan waktu atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Bagaimana? Semoga penjelasan saya dan berikut contoh-contohnya di video ini dapat dipahami dengan mudah ya. Jika memang ada pertanyaan, kamu bisa tanyakan dengan komen di bawah video ini. Selanjutnya, kita akan lanjut ke exercise atau latihan soal. Sekarang mari perhatikan exercise berikut ini. Saya memiliki kalimat present tense dan kita akan bersama-sama merubahnya menjadi kalimat simple past tense. And play tennis. Di sini diberi keterangan waktu yesterday atau kemarin. Sekarang kita ubah menjadi simple past tense dalam bentuk positif. Masih ingat rumus simple past tense dalam bentuk positif? Rumus simple past tense dalam bentuk positif adalah subject plus verb to. Kita lihat kalimatnya. N adalah subjek, jadi dia tidak berubah. Play merupakan verb 1. Kita harus merubahnya menjadi verb 2 atau kata kerja bentuk lampau, yaitu menjadi played. Jadi bagaimana bentuk kalimatnya setelah menjadi simple past tense? Ya, benar. Anne played tennis yesterday. Anne bermain tenis kemarin. Sekarang kita coba bentuk kalimat negatifnya ya. Masih ingat rumus bentuk negatif dalam simple past tense? Subject plus did not plus verb 1. Ingat, ketika menjadi bentuk negatif tidak digunakan lagi verb 2 tapi menggunakan verb 1. Karena bentuk lampaunya sudah digantikan oleh did not. Sehingga bagaimana kalimatnya dalam bentuk negatif? Ya, sehingga kalimatnya menjadi Anne did not play tennis yesterday. Anne tidak bermain tenis kemarin. Sekarang kita rubah dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Untuk rumusnya masih ingat kan? Rumusnya adalah did plus subject plus verb 1 plus question mark atau tanda tanya. Dalam interrogatif juga hanya menggunakan verb 1 karena bentuk lampaunya sudah digantikan oleh did. Sehingga bagaimana bentuk kalimat interrogatifnya? Sehingga kalimatnya menjadi Did Anne play tennis yesterday? Apakah Anne bermain tenis kemarin? Oke, demikian pembelajaran kali ini tentang simple past tense. Pada video berikutnya, kita akan belajar irregular verb dan regular verb dalam bentuk past tense. Jika ada pertanyaan atau ide pembelajaran lain, bisa komen di bawah ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Happy learning! Bye!